Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Kembali sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, program lagi on air di pagi yang berbahagia ini. Tentunya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bersama saya Fatur Rahman 1 jam ke depan dan juga ada rekan yang tidak biasa. Assalamualaikum Abu Waalaikumsalam Nabil. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, sehat Abu Nabil? Alhamdulillah sehat. Fatur sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ini baru Alhamdulillah. kali ini duet kita ya. Iya, baru ini Baru ya kan. kali ini duet, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, dan mudah-mudahan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah yang Hmm. ada di mana-mana ya. Iya, yang ada di mana-mana lah Ada di tentunya. mana-mana ya, mudah-mudahan Dalam semuanya keadaan dalam sehat amin insyaallah ya. amin ya Allah Heeh. ya Rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah ya, tentunya di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi Hmm. dan tentunya kita akan membahas suatu hal yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Insyaallah dan sangat penting sebetulnya. Mm-mm. Ya. Ya, dan nantinya juga sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah dimanapun Anda berada yang ingin ikut bertanya, Hmm. silakan menghubungi kami di 06179442282 Iya, atau atau juga di pesan singkat ya ya. di 0852 7115 3456. Iya, Masya Allah. Lancar ya Iya, nyebutkan. karena ini nomor radio. Baik, ada Ustadz Muslim Maslan yang telah hadir bersama kita. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah, kayak Pak warahmatullah. Ustadz, apa Ustaz kabarnya Ustadz? Fatur sama Abu Nabil, alhamdulillah sehat nih. Sehat Ustadz ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun kemarin habis aktivitas yang cukup berat Ustadz ya. Iya, sama tim Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini juga beliau bisa hadir Hmm. memberikan ilmunya kepada kita semua. Insya Ya. Allah ya. Ah, Nantinya tema kita masih berhubungan dengan masalah sholat gitu. iya betul ya. Hmm. Walaupun tentunya sholat itu tiap hari, Hmm. banyak juga ustadz-ustadz yang memberikan ceramah tentang sholat, tapi Betul. masih banyak juga ya. Masih banyak pembahasan yang tentunya di antara kita banyak yang belum mengetahuinya. Betul. Dan juga masih banyak orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah itu dia yang paling penting gitu ya. Atau mungkin alasannya karena memang bawaan males. Ah, Atau karena tidak tahu betapa pentingnya sholat, iya, ya, dan juga mungkin banyak alasan lainnya. Nah, iya. tentunya di kesempatan kali ini kita akan berbicara ya mengenai Insya Allah. masalah Masalah urgensi urgensi sholat. pentingnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu. Betul. Nah, mulai saja nih Ustadz, karena kan kita lihat banyak kaum muslimin walaupun pembahasan Hmm. pasti ada gitu tentang sholat, tapi masih ada juga kaum muslimin bahkan banyak Hmm. yang meninggalkan sholat Ustadz. Betul Ustadz. Mungkin pertama kali kita mengenai urgensi Ustadz, betapa penting atau seberapa pentingnya nih Ustadz Hmm. sholat untuk kita itu Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya memang pembahasan tentang sholat itu pembahasan yang mungkin sudah dimaklumi ya Iya. secara bersama bahwasanya sholat itu secara hukum wajib. Namun kemudian kita lihat fenomena atau gejala sosial di antara kaum muslimin itu terlalu banyak kemudian kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Kalau kita mencari orang yang meninggalkan sholat itu kita tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan mereka di sana atau di negara mana orang yang meninggalkan sholat. Iya. Bahkan mungkin bisa jadi mereka itu adalah orang yang di sekitaran kita, keluarga kita, bahkan darah daging kita sendiri, yang kemudian mereka dengan biasa, dengan tidak merasa bersalah, akan meninggalkan sholat itu. Nah, apakah kemudian ini kaum muslimin yang melakukan ini tidak merasa bersalah ini? Faktornya adalah apakah tidak karena tahu secara hukum bagaimana pentingnya sholat itu bagi seorang muslim, Betul, Ustadz. ataukah mereka memang dengan sengaja sudah tahu kemudian memang berani untuk meninggalkan sholat. Nah, ini sebenarnya pentingnya, urgennya kita harus menyadari bagi kita, baik kita yang sudah melakukan sholat 5 waktu ataupun bagi kita yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bagi kita yang sudah sholat, menjalankan sholat, tidak cukup kita yang menjalankan sholat, tapi marilah kita secara bersama mengajak mereka yang kemudian bagi mereka yang masih meninggalkan sholat atau melalaikan sholat ini. Nah, pertama
dikatakan apa sih urgennya sholat 5 waktu itu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ini untuk dilakukan. Pertama itu kata para ulama, pendapat para ulama dikatakan bahwasanya sholat itu adalah manzilatur ra'si minal jasad. Bahwasanya kedudukannya itu adalah seperti kepala pada anggota tubuh. Pada badan saya. Kenapa kemudian dikatakan kepala? Iya. Contoh, dikatakan masih dikatakan manusia atau masih bisa hidup orang yang kemudian tangannya apabila putus, ya kan nggak punya tangan, maka dikatakan masih tetap manusia, masih bisa hidup. Orang yang tanpa kaki, organ tubuhnya tanpa kaki masih dikatakan masih bisa hidup. Nah tapi nggak mungkin orang yang kemudian datang kita jumpa dia tanpa kepala, ya kan? Orang lari ya. Orang tanpa kepala, maka kita katakan ini mayat hidup dan sebagainya kan, atau ini jadi-jadian. Kenapa faktornya? Karena itu sangat penting pada tubuh manusia. Nah nggak ada orang yang lahir cacat tanpa kepala, maka dia mungkin sudah meninggal, ya kan? Itulah yang kemudian kata para ulama, maka sholat itu adalah manzilatul ra'si minal jasad. Bahwasanya kata para ulama itu, maka lihatlah pada anggota tubuh, bahwasanya orang yang sholat itu seperti orang yang punya kepala pada jasadnya. Ini menggambarkan betapa pentingnya sholat itu, Ustaz, pentingnya. Maka kan nggak bisa orang hidup tanpa kepala. Begitu Betul. juga orang muslim, maka dia tidak dikatakan muslim apabila dia tidak melakukan sholat. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, biarpun nanti berbeda pendapat hukumnya, ya kan? Para ulama nanti berbeda pendapat hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi para ulama yang menjelaskan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa baina haula'i as-shalah. Bahwasanya pembeda antara atau satu kesepakatan, ya kan, antara orang-orang muslim dengan non-muslim, maka itu yang membedakan adalah sholat. Jika sholat menunjukkan dia muslim, jika tidak sholat berarti menunjukkan dia bukan orang muslim, kata Rasulullah. Nah itu Rasulullah yang menjelaskan, dan banyak dalil. Contoh dikatakan kata Rasulullah itu as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah pilar, adalah tiang daripada agama ini. Jadi bagi kita yang meninggalkan sholat berarti dia sudah mencabut dari pilarnya. Nah kemudian juga dikatakan sholat itu dalam hadis Rasulullah dikatakan pertama adalah al-Islam itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian antuqimas shalah. Yang kedua dikatakan adalah menegakkan sholat. Setelah orang bersyahadat, ya kan, dalam artian sudah masuk Islam, kemudian diperintahkan apa? Adalah sholat, karena pentingnya. Itu kemudian hadis. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka kata Allah, seandainya mereka fa in tabu, seandainya mereka bertaubat kepada Allah yang dari meninggalkan, yang melakukan syirik, kemudian bertaubat atau melakukan maksiat bertaubat, fa in tabu, seandainya mereka bertaubat dari maksiatnya, dari kesalahannya, dari sekutu kepada Allahnya, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah, dan membayar zakah, fa ikhwanukum fid din, maka dia saudara seagama. Jadi bisa dimaknai atau dikatakan mafhumul mukhalafah, paham keterbalikannya. Seandainya mereka tidak mau bertobat, kemudian mereka tidak mau melakukan salat, seandainya mereka juga tidak membayar zakat, kata Allah tadi kan fa ikhwanukum fid din, seandainya mereka sholat, puasa, taubat, maka bisa dipahami yang tidak mau bertaubat, tidak mau membayar zakat, tidak mau sholat, maka mereka tidak saudara seagama. Nah itu yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Maka juga kalau kita melihat literatur hadis-hadis Rasulullah, contohnya tentang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya kan? Rasulullah itu yang kemudian dari Makkah berangkat ke Palestina, kemudian dari Palestina dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh, kemudian sampai ke Baitul Izzah. Untuk apa? Untuk menerima wahyu. Wahyunya adalah perintah untuk melakukan ibadah sholat.
Nah, Masya bayangkan Allah. bagaimana seluruh perintah, baik zakat, haji, umroh, ibadah, sedekah dan lain sebagainya, ibadah yang banyak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diterima oleh Rasulullah itu, tidak ada yang diterima di langit itu kecuali satu, yaitu sholat. Sholat ya. Sholat. Kata para ulama, ini menunjukkan satu keagungan di tempat yang agung. Artinya langsung dipanggil Langsung gitu ya. dipanggil berjumpa dengan Allah, kemudian diperintahkan untuk sholat. Masya Allah. Sementara zakat di mana? Di bumi. Semuanya dilakukan itu di bumi, menerima wahyu, perintah itu di bumi. Jadi itu satu perintah yang wajib, yang kemudian bagi kita itu sangat penting, bagi kaum muslimin itu sangat berbahaya bagi kita apabila kemudian meninggalkan sholat itu. Meninggalkan sholat. Nah itu Masya Allah, luar biasa ya urgensi mengenai sholat. Iya. Ibaratkan itu Itu- kedudukannya adalah kepala ya. Bagaimana Iya. manusia tanpa kepala? Betul. Jadi ini betul-betul tergambar sama kita kan. Betul. Betapa harusnya seorang muslim itu ini menjadi diantara identitas seorang muslim gitu kan. Iya. Karena banyak orang yang menganggap identitas seorang muslim itu ya KTP gitu ya. Betul, Islam betul, di ya. KTP-nya lihat Islam ya udah Islam gitu. Betul. Nah Ustadz, mengenai sholat kan kita tentunya sebagian besar sepakat wajib. Artinya kan wajib kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan kan berdosa gitu Ustadz. Tapi orang ada yang masih saja mengaitkan dengan mungkin kehidupan dunia nih Ustadz. Mungkin kehidupan akhirat sudah mereka banyak juga mendengar, namun karena tidak peka, tapi mereka bagaimana mengaitkan dengan urusan dunia gitu. Aku tidak sholat tapi kok biasa saja Senang-senang aja kehidupan, gitu ya. sehat gitu. Sehat, Jadi, kaya. kalau mau pengen apa Dapat. uangnya ada gitu. Nah, Iya. Ustadz ini gimana Ustadz? ya memang orang biasanya identik ya, mengukur segala sesuatu itu adalah berdasarkan yang dilihat atau materialism ya kan, kepada materialistis, kepada benda, kepada harta dan sebagainya, dan kepada kesehatan. Tapi yang perlu diingat, ada orang yang kadang-kadang itu buktinya orang-orang yang muslim ya tetap miskin, Betul. orang-orang kafir dia kemudian kaya. Iya. Enggak semuanya, itu karena melihat mungkin satu perbandingan yang kemudian dilihatnya. Contoh kita katakan Somal. Somal itu kan bukan negara muslim ya. Iya. Banyak orang yang kemudian orang-orang agama non muslim. Tapi apakah kemudian kaya? Enggak juga. Ada juga memang contohnya, kita katakan janganlah contoh yang kecil, yang besar sekalian. Contohnya Namrud, ya kan, Fir'aun. Adalah mereka memiliki, pertama dia memiliki jabatan sebagai raja, penguasa. Iya. Kalau cerita hartanya berlimpah ruah, Iya. kesehatannya berlimpah ruah, semua orang mentaatinya, dan bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Ya kan, ini kan kufurnya luar biasa. Baik. Apakah kemudian dia mendapatkan nikmat? Mendapatkan. Mendapatkan harta? Mendapatkan. Kenikmatan dunia diperolehnya. Akan tetapi sejarah menulis bahwasanya dia bentuk dari orang yang kufur. Jadi bukan berarti orang yang kemudian melakukan kufur itu dia tidak mendapatkan nikmat dan disiksa oleh Allah. Maka dikatakan nikmat itu dia ada dua. Ya, nikmat itu ada dua. Pertama adalah nikmat yang didapatkan keseluruhan makhluk, baik itu muslim ataupun non muslim. Seperti kita bisa melihat, kaum musyrikin juga bisa melihat. Betul. Kita bisa makan, menikmati rasa durian Medan misalnya kan. Ya mereka juga sama, perasaan itu sama. Bisa menghirup udara, bisa berjalan, nikmat-nikmat itu, atau mereka mendapatkan rezeki yang lebih di antara kaum muslimin. Iya, baik. Ustaz, kita tahan dulu. Boleh. Masya Allah, dan pembahasan semakin menarik nih sahabat keluarga muslim. Betul. Nantinya jika ada yang ingin bertanya silakan menghubungi kami di 061 7944 282. Iya, atau juga di pesan singkat kita di 0852 7115 3456. Iya, baik. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air. Yuk konsen yuk. Yuk tinggalkan hal-hal yang mubah.